Saya nak sebut satu lagi hal apa? Hal yang selalu saya sebut, iaitu salat, ibadat ini mesti follow apa? Ikut apa? Dalil. Sebab ibadat ni bukan soal sagi orang masjid kata apa pula, bukan. Ibadat ni soal siapa yang nak menerima. Allah Jalla wa Ala. Dia Maha Penerima. Kalau orang lain semua kata salah, di sisi Allah betul, Allah terima. Dan Allah mahu daripada kita ketaatan itu bukan saja taat kepadanya, dan bukan saja memperlihatkan kita sujud kepadanya, kita beribadah padanya, tapi kita beribadah kepadanya seperti yang dia mahu. Itu tanda patuh. Macam kita lah, saya dulu selalu buat contoh beribu kali. Kita minta satu orang tolong buat rumah untuk kita. Dia buat rumah yang elok pada mata dia. Kita tengok, awak buat 4 bilik. Aku minta suruh buat 5 bilik. 4 bilik pun tak apa, tapi besar yang saya buat ni. Aku anak 3 dia. Tamu 1 dia. Tak apalah, bagi tamu share. Dia punya akal sendiri. Lepas tu kita dah bincang, kita nak buat rumah macam ni, dapur belah ni. Kita tengok dia buat lain. Pasal apa hang buat dapur di belah sini? Saya suka dapur belah ni. Suka hang buat rumah, hang lah ni rumah aku. Dah tak apalah, saya suka yang ni. Yang penting saya buat. Macam tu juga cat. Kita minta dia cat putih, dia pergi cat kuning apa semua. Kita apa rumah aku jadi macam ni? Saya suka cat ni. Suka cat hang buat rumah hang. Ni rumah aku. Allah Jalla wa'ala, dia bukan saja memerintahkan kita supaya sujud padanya. Dia memerintahkan kita supaya sujud padanya, ibadah padanya, menurut cara yang dia mahu. Bukan menurut cara yang kita mahu. Maka dengan itu kita tidak boleh melakukan, mengada-adakan di dalam ibadah. Ibadah ya harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil, ya bid'ah. Ngapain capek-capek, tapi tidak dapat pahala. Sebentar, memang terdengar rasional ucapan tersebut kan? Ibadah harus ada dalil. Ibadah harus dicontohkan Nabi. Namun, ucapan itulah yang membuat kesalahan fatal dimulai semuanya. Sebelum menjawab, kita coba jelaskan bangunan umum hukum Islam terlebih dahulu, agar tidak carut-marut di dalam memahami syariat Islam. Syariat itu terbagi menjadi 2. Pertama, soal usul atau pokok-pokok syariat, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ini pokok dan tidak bisa diubah-ubah ataupun membuat syariat baru. Contohnya, Anda punya pendapat bahwa haji itu bisa dilakukan di bulan Sya'ban, ataupun haji boleh tidak di Mekah, bisa dilakukan di Borobudur misalnya. Ini jelas bid'ah dan dholalah. Ulama sepakat semua bahwa pendapat seperti ini jelas sesatnya. Yang kedua, soal furu' atau cabang-cabang syariat. Ini seperti persoalan membaca bismillah di dalam sholat itu wajib atau tidak. Sujud kaki dulu atau tangan dulu. Zakat fitrah pakai uang boleh atau tidak. Ini persoalan furu' ataupun cabang daripada syariat. Tergantung dari istihad para ulama dalam mengambil dan memahami sumber hukum. Apakah bid'ah dan tersesat jika berbeda-beda seperti itu? Ya tidak. Ulama 4 madhab saling berbeda pendapat, tidak ada masalah. Bahkan Imam Syafi'i dalam satu masalah, saya ulangi lagi, dalam satu masalah kadang ada 2 pendapat. Ini diistilahkan dengan qaul jadid dan qaul qadim. Semua sah-sah saja, gak ada masalah. Bahkan Al-Imam Al-Juwaini, guru daripada Al-Imam Ghazali, menuliskan di dalam Al-Burhan, juz 2 halaman 37, Inna mu'adhama syari'ati sudiro minal ijtihad. Sesungguhnya sebagian besar daripada syariat itu muncul daripada ijtihad para ulama. Lah, dalam persoalan amal ibadah bagaimana? Ada rinciannya juga. Ada yang namanya ibadah mahdhah yang murni.
seperti halnya pokok-pokok syariat tadi, sholat itu ibadah mahdhah. Tidak boleh kita mengurangi dan menambahi. Lagi mood nih, pengen sholat terus mengerjakan sholat subuh 5 rakaat. Ini jelas tidak boleh. Dalam kaidah fikihnya, al-aslu fil ibadat al-khadar. Hukum asal di dalam ibadah mahdhah itu haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Tapi kaidah ini jangan dipukul rata. Semua amal baik itu haram ketika nggak ada dalil. Itu kata-kata orang yang belum paham agama. Bagian yang kedua, amal ibadah yang mutlaqoh. Diistilahkan ulama sebagai al-adat. Contohnya, seperti halnya kumpul-kumpul untuk berbuat baik, manasik haji, program One Day One Juice, dakwah Islam via YouTube ataupun TikTok. Itu semua amal ibadah yang tidak ada dalil dan contohnya dari Nabi. Ini juga ada kaidahnya. Al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal amal ibadah yang sifatnya mutlaqoh, yang sifatnya adat itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini hubungannya sama ilat kemaslahatan suatu amal. Jika amal tersebut bermanfaat seperti sholawatan bersama, itu kan baik. Sholawat itu jelas dianjurkan. Bisa bersilaturahim, bisa bergotong royong. Itu juga disunahkan. Tidak termasuk bid'ah. Walaupun nggak ada contoh dari Nabi. Tapi itu termasuk amal ibadah yang mutlaqoh. Seperti halnya yang dilakukan Ibnu Taimiyah. Junjungan ustadz-ustadz kalian mengarang wirid sendiri. Barang siapa yang membaca wirid ini 40 kali sebelum salat subuh. Apa wiridnya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Maka hatinya tak akan mati. Ini wirid dikhususkan waktunya, dikhususkan jumlahnya. Ini diriwayatkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah loh. Silahkan cek di Madarijus Salikin, juz 1 halaman 46. Dan ini nggak ada contoh dari Nabi. Tidak ada dalil khusus. Apakah Ibnu Taimiyah alul bid'ah juga karena hal ini? Fala ta'qilun.